Bagaimana apa putri sialan itu menerima makanan yang kukirimkan? Tanya selir Guanxi. Menjawab selir agung, makanan yang dikirim sudah diterima oleh pelayan putri pertama. Tapi tidak lama berselang hamba melihat pelayan itu keluar dari kediaman dan membuang makanannya, jawab pelayan itu yang sudah ketakutan. Mendengar jawaban dari pelayannya membuat selir Guanxi dan Xianxi geram. Apa? Dia membuang makanan yang kuberikan, teriak selir Guanxi. Sepertinya putri sialan itu sudah tidak dapat kita bodohi lagi dan dia sudah mengetahui kalau di makanan yang kita kirimkan beracun ibu, ucap Xianxi. Sialan, bagaimana bisa dia mengetahuinya, heran selir Guanxi. Karena Meilin yang sekarang telah berubah ibu, kita sudah semakin sulit untuk menyingkirkannya, ucap Bianxi yang baru saja tiba di kediaman ibunya. Tidak, ini tidak bisa dibiarkan, kita harus menyingkirkannya juga kakak bodohnya itu, ucap selir Guanxi. Tapi harus dengan cara apa lagi kita menghabisinya ibu, ucap Xianxi kesal. Jika dia tak bisa kita sentuh, kita bisa menghabisi kakak kesayangannya terlebih dahulu, ucap selir Guanxi dengan senyum penuh arti. Sudah, sekarang kalian bersiaplah untuk acara malam ini, besok kita bicarakan ini lagi, perintah selir Guanxi. Baiklah ibu, ucap keduanya kemudian meninggalkan kediaman ibunya. Siang sudah berganti malam dan aula istana kerajaan sudah dipenuhi orang-orang dari berbagai kalangan atas maupun bawah. Sedang Meilin sudah di perjalanan menuju aula kerajaan bersama Sulanling, Feng dan Yuelan. Meilin nampak begitu anggun dan cantik namun tak meninggalkan sisi dinginnya. Sesampainya di aula kerajaan, semua mata tertuju pada seorang gadis yang cantiknya bak seorang dewi. Bahkan semua rakyat sudah membicarakannya bahwa rumor yang beredar tentang putri pertama kekaisaran Ming itu tidak benar adanya karena yang mereka lihat adalah putri yang begitu sempurna di mata mereka. Tak ada satupun orang yang tak terpukau akan kecantikan dan keanggunannya, namun tidak dengan selir Guanxi dan Xianxi. Mereka berdua sudah mengepalkan tangannya melihat kehadiran Meilin, apalagi saat melihat semua orang bahkan Bianxi terpesona akan kecantikan yang dimiliki Meilin, sedang yang menjadi pusat perhatian hanya acuh. Apa kau ingin aku mencongkel bola matamu Gege? Kesal Xianxi. Tak perlu sekesal itu adik. Aku hanya heran mengapa wanita sialan itu bisa berubah menjadi seperti itu padahal dulu ibu selalu memberinya racun agar wajahnya menjadi buruk dan tak dapat berkultivasi, elak Bianxi. Xianxi hanya melirik kakaknya. Meilin beserta Sulanling langsung menuju tempat duduknya dan tak berselang acara telah dimulai. Banyak pertunjukan yang ditampilkan dalam acara puncak malam ini. Semua orang nampak menikmatinya namun tidak dengan Meilin, ia sudah merasa sangat bosan. Apa kau mulai bosan Mei? Tanya Sulanling yang sedari tadi memperhatikan Meilin yang sudah mulai merasa bosan. Meilin melirik Sulanling, ini sangat membosankan, jawab Meilin. Pergilah jika kau merasa bosan, biar aku yang tetap berada di sini, ucap Sulanling sambil mengelus rambut adiknya. Semua gadis terpesona melihat perlakuan Sulanling terhadap Meilin yang begitu lembut sedangkan para pria merasa iri melihatnya. Meilin yang merasakan ketulusan Sulanling membuat hatinya menghangat. Terima kasih Gege, kau memang yang terbaik, ucap Meilin sembari berdiri dan akan meninggalkan aula. Namun baru satu langkah Meilin berhenti, ia merasakan aura jahat berada di dalam aula. Meilin langsung melihat Feng dan mendapat anggukan dari Feng tanda bahwa apa yang dirasakannya benar, sedang Sulanling terheran kenapa Meilin tiba-tiba berhenti dan menoleh ke arah Feng. Liner ada apa? Kenapa berhenti? Tanya Sulanling. Waspadalah Gege, aku merasakan aura jahat sedang mengintai kita, ucap Meilin yang telah kembali duduk di tempatnya. Ini pasti ulah mereka lagi. Geram Sulanling.
Ternyata bukan hanya Mei Lin dan Feng yang merasakan kehadiran aura jahat, namun Kaisar Huanxi juga merasakan hal yang sama. Episode sebelumnya 28. Episode berikutnya 3. Chen pun melihat bahwa tuannya sedang merasakan sesuatu, memberanikan diri untuk bertanya. "Yang mulia, apa ada sesuatu yang mengganggu pikiran Anda?" ucap Chen. "Ada aura jahat yang sedang mengintai putri pertama dan pangeran pertama," jawab Kaisar Huanxi. "Lantas apa yang akan kita lakukan, Yang Mulia?" tanya Chen. Kaisar Huanxi menatap Mei Lin, ia yakin Mei Lin mampu mengalahkan mereka tanpa bantuannya. "Cukup diam dan lihatlah, aku yakin Putri Mei Lin mampu mengatasinya sendiri," ucap Kaisar Huanxi santai tanpa mengalihkan pandangannya dari Mei Lin. Chen pun ikut melihat Mei Lin dan mengiyakan ucapan tuannya. Anda benar, Yang Mulia, Putri Mei Lin pasti mampu menghabisi mereka semua dengan sangat mudah," ucap Chen. Sadar Chen sedang menatap Mei Lin membuat Kaisar Huanxi merasa tak suka. "Turunkan pandanganmu darinya, Chen," ucap Kaisar Huanxi dingin. Maaf Yang Mulia," jawab Chen sembari mengalihkan tatapannya dari Mei Lin. Di tengah tarian para penari, tiba-tiba sebuah anak panah melesat ke arah Sulanling, namun Mei Lin sudah menangkapnya sebelum anak panah itu melukai Sulanling. Semua orang terkejut dan tak menyangka akan ada serangan di tengah acara kerajaan Ming. Semua orang mulai panik dan banyak yang telah berlari meninggalkan aula, namun juga banyak yang masih tinggal karena penasaran apa yang sebenarnya terjadi, dan mereka juga terkesan dengan gerakan cepat Mei Lin menangkap anak panah yang mengarah kepada Sulanling. Saat semua orang masih terkejut dan terkesan secara bersamaan, tiba-tiba serangan kembali terjadi dan semua serangan hanya mengarah kepada Mei Lin dan Sulanling. "Mereka sudah mulai menyerang GG, tetaplah waspada dan berhati-hatilah," ucap Mei Lin. Sulanling hanya mengangguk sambil menangkis semua anak panah yang mengarah ke arah mereka, dibantu Feng dan Yuelan. Setelah semua anak panah menghilang, kini semua pembunuh bayaran telah berdiri tepat di hadapan mereka berempat. "Mereka bukan pembunuh bayaran biasa, Yang Mulia," ucap Feng yang merasakan aura jahat yang berbeda dari para pembunuh bayaran. "Kalian berdua lindungi GG-ku, sepertinya mereka mengincarnya," pinta Mei Lin. "Baik Yang Mulia," jawab Feng. "Baik Nona," jawab Yuelan. Para pembunuh bayaran mulai menyerang dan pertarungan pun semakin sengit, bahkan semua pangeran maupun bangsawan juga turut membantu, tapi berakhir kalah, hingga tersisa Mei Lin, Sulanling, Feng dan Yuelan. Sulanling dan Yuelan sudah mendapat banyak luka, sedangkan Mei Lin dan Feng mampu menghindari serangan mereka. Kini beberapa pembunuh bayaran berusaha menyerang Mei Lin dan melihat itu Kaisar Huanxi maju untuk membantu bersama Chen. Kaisar Huanxi menarik pedang salah satu pengawal, sedangkan pedang miliknya dilempar ke arah Mei Lin dan langsung ditangkap oleh Mei Lin. Kini mereka berenam tengah bertarung melawan para pembunuh bayaran yang sebagian telah dikalahkan oleh Mei Lin dan Kaisar Huanxi. Namun saat mereka tengah fokus bertarung, tiba-tiba sebuah anak panah melesat cepat ke arah Sulanling dan Mei Lin yang merasakan itu tak mampu menolong kakaknya karena beberapa pembunuh bayaran berusaha menahan langkahnya dengan terus mengayunkan pedang ke arahnya hingga akhirnya anak panah menancap di dada Sulanling dan membuatnya tumbang. "Gee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 
terjadi tak terkecuali Feng Yuelan, Kaisar Huan Xi dan Chen. Namun tidak dengan Kaisar Ming yang hanya diam melihat apa yang terjadi karena memang semua ini adalah rencana selir Guan Xi dan kedua anaknya yang disetujui Kaisar Ming karena hasutan selirnya itu.
Melihat gegenya terluka membuat Mei Lin sangat marah dan langsung menghabisi para pembunuh bayaran dengan membabi buta, bahkan karena amarahnya membuat pedang Kaisar Huanzi yang berada di tangannya mengeluarkan cahaya api, yang seharusnya cahaya itu hanya akan keluar jika pemiliknya yang menggunakannya. Kaisar Huanzi dan Chen begitu terkejut melihatnya bagaimana bisa Mei Lin mengeluarkan cahaya api pedang milik Kaisar Huanzi. Dengan gerakan indah dan cepat namun diselimuti aura kegelapan yang pekat, Mei Lin menghabisi semua pembunuh bayaran itu dan kemudian segera berlari ke arah gegenya. Episode sebelumnya 29. Episode berikutnya 31.